Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianto mencoba untuk menyajikan materi akuntansi manajemen financial control. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Sistem pendelegasian pengambilan keputusan. Satu, sistem desentralisasi proses, yaitu proses mentransfer dan meletakkan pengambilan keputusan otoritas untuk tingkat yang lebih rendah dari hierarki organisasi. Dalam sebuah organisasi desentralisasi, pengambilan keputusan telah dipindahkan ke tingkat yang lebih rendah atau tingkatan organisasi seperti divisi, cabang, departemen, atau anak perusahaan. Dalam struktur desentralisasi, pengambilan keputusan tersebar untuk memasukkan lebih banyak manajer junior dalam hierarki serta unit bisnis individu atau lokasi perdagangan. Alasan diterapkannya sistem desentralisasi: satu, skala perusahaan yang terlalu besar sehingga manajemen punya kesulitan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut organisasi. Dua, jarak geografis antar divisi yang berjauhan sehingga manajemen harus mendelegasikan pengambilan keputusan kepada divisi yang mengenai karakter lingkungannya. Tiga, diterapkan untuk pengambilan keputusan yang cepat, efektif dalam menindaklanjuti perubahan dalam lingkungan bisnis. Tiga, contoh penerapan adalah pada organisasi daerah. Sentralisasi, yaitu proses pengambilan keputusan terpusat di manajemen sentral perusahaan induk. Alasan diterapkannya sistem sentralisasi: satu, kondisi perekonomian yang masih stabil, tidak terdapat gejolak perubahan lingkungan bisnis. Dua, meminimalisir kelambanan penyampaian informasi dari divisi unit ke divisi pusat. Contoh penerapan adalah pada organisasi minyak dan gas yang tidak begitu terpengaruh gejolak perubahan iklim bisnis. Pusat pertanggungjawaban atau cost center, yaitu adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Dua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Tiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Empat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Lima, mendorong kreativitas dan inovasi bawahan. Enam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Tujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu satu, pusat biaya. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajer bertanggung jawab terhadap biaya. Misalnya, departemen produksi pabrik yang mengendalikan biaya manufaktur tetapi tidak mengatur harga atau membuat keputusan pemasaran. Ukuran kinerjanya adalah dievaluasi seberapa baik biaya produksi dikendalikan. Dua, pusat pendapatan, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan. Misalnya departemen pemasaran atau penjualan. Departemen ini mengatur harga dan memproyeksi penjualan. Karena itu departemen ini dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Ukuran kinerja adalah pada omset penjualan yang dihasilkan. Ketiga, pusat laba fee center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Misalnya divisi pabrik yang mana manajer bertanggung jawab untuk membuat dan memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, laba operasi yang akan menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para manajer pusat laba. Empat, pusat investasi atau investment center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Misalnya, divisi-divisi selain memiliki kendali terhadap biaya dan keputusan penetapan harga, manajer divisi juga memiliki kewasaran untuk membuat keputusan-keputusan investasi seperti penutupan dan pendirian suatu pabrik, menghentikan atau meneruskan suatu lini produk. Ukuran kinerjanya adalah laba operasi dan pengembalian atas investasi. Pengevaluasian pusat pertanggungjawaban, yaitu satu, menggunakan prinsip pengendalian controllability principle. Satu, menyatakan bahwa manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab pada hal dalam penguasaan kendalinya. Dua, misalnya manajer alur produksi dalam perusahaan dievaluasi berdasarkan penggunaan jumlah jam mesin dan tenaga kerja yang digunakan dan bukan kepada nominal mesin dan tenaga kerja yang telah dikeluarkan, karena hal ini ada dalam urusan manajer lain. Dua, menggunakan ukuran kinerja, itu satu, menggunakan standar keuangan dan non keuangan dalam pengukuran kinerjanya. Dua, membandingkan cost dengan hasil yang didapat. Tiga, mempertimbangkan hasil jangka pendek dan jangka panjang. Empat, merefleksikan aksi dan tindakan manajer.
3. Menggunakan laporan segmen margin, yaitu para manajer perlu mengetahui profitabilitas berbagai segmen dalam suatu perusahaan agar mampu membuat berbagai evaluasi dan keputusan yang sehubungan dengan eksistensi berkelanjutan dari setiap segmen, tingkat pendanaan dan seterusnya. Sebuah segmen adalah setiap entitas yang berorientasi laba di dalam organisasi. Harga transfer pricing, yaitu biaya atau harga price yang dibebankan atas pemindahan transfer suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan. Transaksi antar divisi secara internal perusahaan. Harga transfer lazimnya dipraktikkan oleh perusahaan yang organisasinya berbentuk desentralisasi dan pertanggungjawaban dilakukan melalui pusat laba, profit center atau pusat investasi investment center. Contoh, PT ABC menjalankan aktivitas produksinya memiliki 3 divisi, yaitu divisi X, divisi Y, dan divisi Z. Masing-masing divisi menjalankan aktivitas produksi sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Hasil produksi output divisi X mungkin dapat dijual ke divisi Y atau dijual ke divisi luar perusahaan. Demikian juga output divisi Y dapat dijual ke divisi Z sebagai bahan baku di divisinya, atau mungkin langsung dijual ke pihak luar perusahaan. Jika terjadi penjualan antar divisi, misalkan divisi X menjual ke divisi Y, maka transaksi antara divisi X dan divisi Y disebut transfer pricing. Yang ketiga, karena organisasi perusahaan bersifat desentralisasi, maka keputusan untuk menentukan biaya produksi dan harga jual produk adalah menjadi wewenang masing-masing divisi. Meskipun tidak mutlak untuk itu, dalam hal terjadinya transaksi antar divisi, sebaiknya perusahaan kantor pusat tidak melakukan intervensi, karena masing-masing divisi akan diukur kinerjanya dari perolehan laba masing-masing divisi. Tujuan penentuan harga transfer: 1. Sistem harus punya 3 tujuan, yaitu 1. Evaluasi prestasi divisi secara akurat, yaitu yang berarti tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan manajer divisi lain. 2. Keselarasan tujuan antara divisi dalam perusahaan, dalam arti bahwa manajer divisi mengambil keputusan yang akan memaksimumkan laba perusahaan dengan memaksimumkan laba divisinya. 3. Tetap terjaganya otonomi divisi, dalam arti tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajer divisi dalam pengambilan keputusan. Karena setiap divisi yang dibentuk oleh perusahaan diukur kinerjanya berdasarkan pada laba yang diperoleh oleh masing-masing divisi yang bersangkutan, maka dalam penentuan harga transfer terdapat 2 masalah yang harus dirundingkan, yaitu dasar yang digunakan sebagai landasan transfer pricing dan metode penentuan harga transfer. Dasar-dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer dapat mendasarkan pada harga pasar dan harga transfer atas dasar biaya. Jika harga transfer atas dasar biaya, maka dasar biaya yang digunakan adalah biaya penuh standar atau biaya penuh sesungguhnya. 2. Besarnya laba yang akan diperhitungkan dalam penentuan harga transfer. 3. Dalam penentuan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, maka baik divisi penjual maupun divisi pembeli harus memperhatikan 2 faktor, yaitu dasar yang digunakan untuk menentukan laba. Hal ini dapat dinyatakan dalam prosentase tertentu dari biaya penuh atau aktiva penuh. Jika aktiva penuh yang digunakan sebagai dasar, maka harus dipertimbangkan adalah jenis aktiva yang diperhitungkan dan cara penilaian aktiva yang digunakan sebagai dasar. 2. Besarnya laba yang akan diperhitungkan dalam penentuan harga transfer tersebut. Metode penentuan harga transfer sesuai dengan dasar yang digunakan dalam penentuan harga transfer, maka terdapat beberapa metode. 1. Harga pasar. Harga pasar akan digunakan sebagai dasar jika produk yang ditransfer tersebut mempunyai harga di pasar. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi penjual maupun divisi pembeli. Pada umumnya, harga transfer ditetapkan berdasarkan harga pasar minus karena hal-hal berikut. 1. Kualitas produk yang ditransfer antar divisi tersebut umumnya cukup besar, sehingga menimbulkan penghematan bagi divisi penjual. Untuk itu, potongan volume seringkali digunakan. 2. Divisi penjual tidak akan mengeluarkan biaya iklan, promosi penjual, komisi penjual, biaya penagihan, sehingga biaya-biaya tersebut dapat dikurangi dari harga pasar. 3. Jika transfer langsung dikirim dari departemen produksi divisi penjual, maka biaya simpan gudang tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan harga transfer tersebut. Kelemahan yang ada pada harga transfer berdasarkan harga pasar adalah: 1. Tidak semua produk mempunyai harga pasar. 2. Harga pasar tidak selalu sama dengan harga yang tercantum dalam daftar harga. Kesulitan muncul kalau harga pasar sangat berfluktuasi. 3. Divisi penjual mempunyai pasar yang pasti. Oleh karena itu, penghematan biaya yang muncul sebaiknya tidak dinikmati oleh divisi penjual saja, tetapi juga harus dinikmati oleh divisi pembeli. Harga transfer atas dasar biaya. Biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer dapat berupa biaya penuh standar atau biaya penuh sesungguhnya. Break dulu.
Jika biaya penuh standar yang digunakan, hal ini akan memberikan keuntungan bagi divisi pembeli karena divisi pembeli tidak dibebani dengan kemungkinan terjadinya ketidakefisienan biaya yang terjadi pada divisi penjual. Harga transfer dapat menimbulkan keengganan divisi penjual untuk menaikkan efisiensi produksi. Efisiensi divisi penjual akan mengakibatkan turunnya harga transfer dan hal ini akan mengakibatkan divisi penjual akan turun. Agar memberikan dorongan bagi divisi penjual untuk menaikkan efisiensi produksinya, maka penurunan biaya standar tidak segera digunakan sebagai penentuan harga transfer. Divisi penjual diberi kesempatan untuk menikmati tambahan laba dari hasil peningkatan efisiensi produksinya. Jika biaya penuh sesungguhnya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer, maka terjadi bahwa divisi pembeli akan menikmati ketidakefisienan yang terjadi di divisi penjual. Oleh karena ini, sebaiknya divisi tidak digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Jika biaya digunakan sebagai penentuan harga transfer, maka 3 hal di bawah ini perlu dipertimbangkan oleh manajer. 1. Metode penentuan harga transfer harus biasa mendorong divisi penjual meningkatkan efisiensi produksinya. 2. Metode harus dapat memisahkan tanggung jawab masing-masing divisi yang terlibat dalam penentuan harga transfer. 3. Harus dilakukan negosiasi antar divisi yang terlibat. Kelemahan harga transfer atas dasar biaya adalah harus ada persetujuan antara divisi penjual dan divisi pembeli tentang biaya apa yang boleh dimasukkan sebagai dasar. 2. Perhitungan return on investment. Harga transfer negosiasi. Dalam beberapa organisasi memperkenankan divisi penjual dan divisi pembeli untuk menegosiasikan harga transfer. Hal ini terjadi karena bahwa pasar dengan persaingan sempurna jarang ada. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inherent dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Karena setiap divisi akhirnya bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikannya. Harga transfer negosiasi selanjutnya ditetapkan tidak lebih murah dari biaya variabel dan tidak lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar. Harga transfer negosiasi biasanya dipengaruhi oleh apakah biaya tetap sudah tertutupi atau belum, apakah divisi penjual beroperasi pada kapasitas penuh atau tidak, dan seberapa kuat daya tawar-menawar divisi penjual dan divisi pembeli keduanya. Kelemahan harga transfer negosiasi. 1. Manajer divisi tertentu dapat mengambil manfaat dari manajer divisi lain, sehingga manajer divisi lain tersebut dapat dirugikan. Hal ini terjadi apabila manajer tertentu mempunyai informasi pribadi yang lebih lengkap dibandingkan informasi yang dimiliki manajer divisi lain. 2. Ukuran kinerja bisa terdistorsi oleh kecakapan negosiasi manajer tertentu. Negosiasi memungkinkan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Keunggulan harga transfer negosiasi terlepas dari kelemahan yang dimilikannya. Harga transfer negosiasi menawarkan harapan untuk mencapai 3 tujuan, yaitu evaluasi prestasi divisi secara akurat, keselarasan tujuan antara divisi dan perusahaan secara keseluruhan, tetap terjaganya otonomi divisi. Yang keempat adalah harga transfer teradminister, yaitu manajer menggunakan kebijakan transfer pricing menggunakan harga transfer teradminister. Sebagai contohnya, penentuan harga pasar kurang dari 10% atau penambahan biaya total 5% untuk pembebanan transfer pricingnya. Keterbatasan financial control, yaitu financial control hanya berfokus pada ukuran keuangan yang tidak bisa mengukur atribut penting lainnya dalam suatu organisasi, seperti misalnya kualitas produk, kecepatan dalam berproduksi, pelayanan pelanggan, kemampuan menyediakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan, dan lain-lain. Financial control mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan mengabaikan pencapaian kinerja individu. Financial control umumnya lebih berfokus pada orientasi kinerja laba jangka pendek. Analisa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Evaluasi kecenderungan posisi keuangan sepanjang waktu. Teknik yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan yaitu rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yaitu modal kerja, AL dikurangi utang lancar, aktiva lancar dikurangi utang lancar, current ratio aktiva lancar dibagi utang lancar, quick ratio aktiva lancar dikurangi persediaan dikurangi percepat biaya atau biaya dibayar muka dibagi dengan utang lancar. Yang berikutnya adalah perputaran piutang, yaitu rata-rata piutang kali jumlah hari per tahun dibagi penjualan. Yang berikutnya adalah perputaran persediaan, rata-rata persediaan kali 3 kali jumlah hari 365 dibagi harga pokok penjualan. Rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang. Rasio yang digunakan yaitu debt to equity ratio dan time interest earn. Debt to equity yaitu total utang dibagi total modal, time interest earn laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Berapa menit ya, Mas? 15? Iya. 20 nanti berarti ya. Rasio return on investment yang mengukur tingkat kembalian investasi
yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan investasi mana yang digunakan ada dua, yaitu return on asset ROA dan return on equity ROE. Ya 22 menit lah. ROA laba setelah bunga sebelum pajak bagi aktiva rata-rata. ROE laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham istimewa bagi rata-rata modal istimewa. Rasio pemanfaatan aktiva yang mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio yang digunakan adalah rasio perputaran total aktiva, rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio kinerja organisasi operasi yang mengukur efisiensi perusahaan yaitu rasio laba kotor terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba usaha terhadap penjualan, rasio HBP terhadap penjualan, rasio biaya usaha terhadap penjualan. Rasio investor, para pemegang saham biasanya hanya memiliki hak sisa atas laba dan di aktiva perusahaan. Oleh karenanya, ukuran yang berkaitan dengan para pemegang saham biasanya sangat diperlukan. Beberapa angka rasio yang sering digunakan adalah EPS, earning per share, laba bersih per saham dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham, percentage of earning return, laba bersih kurangi semua dividen dibagi laba bersih. Yang kedua, dividend payout. Yang berikutnya dividend yield. Yang berikutnya adalah book value per share. Setiap neraca, selain neraca dan laporan rugi laba, analisa laporan terhadap arus kas juga penting karena kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan tersebut mampu mengelola penerimaan kas dan pembayaran kas secara efektif dan efisien. Yaitu rasio likuiditas, rasio yang digunakan adalah current cash debt coverage. Yang kedua, cash dividend coverage. Yang berikutnya rasio solvabilitas, yaitu cash long term debt coverage, cash interest coverage. Yang ketiga, rasio capital expenditure dan investasi, yaitu capital acquisition ratio, cash ratio investment, rasio operation, rasio cash investment atau penanaman modal kembali. Berapa mas? 17. Iya. Break dulu ya. Cash flow return ratio merupakan komplement dari pengukuran profitabilitas berbasis akrual. Rasio yang digunakan antara lain overall cash flow ratio, cash return on sale ratio, cash flow to net income ratio, quality of sale ratio, quality of income ratio, cash return on asset ratio, cash return on stockholder equity ratio, cash flow per share. Selain analisa rasio, analisa komparasi juga digunakan untuk menganalisis arus kas. Analisis komparatif yang digunakan adalah analisis horizontal. Itu menitik beratkan pada perubahan-perubahan informasi yang terjadi dari periode ke periode. Analisis komparatif yang digunakan antara lain pendekatan base year to date. Pendekatan ini menggunakan angka 2 tahun berturut-turut, misalnya tahun 2005 dan 2006. Angka tahun 2006 dijadikan sebagai tahun dasar, di mana masing-masing pos disajikan sebesar 100%. Jumlah masing-masing pos tahun 2006 disajikan atas dasar tahun 2005. Yang kedua, pendekatan year to year. Pendekatan ini menyajikan kenaikan atau penurunan 2 tahun berturut-turut. Yang berikutnya, analisis vertikal menitik beratkan pada hubungan finansial antara pos-pos laporan keuangan untuk suatu periode pada laporan arus kas. Setiap pos disajikan dalam persentase atas dasar total harus masuk, inflow kas, dan secara kas yang berasal dari sumber baik dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Sekelumit tentang financial control dari saya. Berapa menit mas? 19 kurang sedikit. Ditekan ya, nanti sampai 21 menit. Jadi boleh saya ulangi, overall cash flow ratio adalah CFO dibagi financing interesting cash outflow, cash return on sales ratio CFO bagi penjualan, cash flow to net income ratio CFO cash flow bagi laba bersih, quality of sales ratio cash from sales bagi penjualan, quality of income ratio CFO dibagi operating income, cash return on asset ratio CFO before interest and tax bagi average total asset, cash return on stockholder equity ratio yaitu CFO dibagi average stockholder equity, dan cash flow per share CFO per dividen saham preferen dibagi average of share common stock outstanding. 20 lebih.
mulai 20. Jadi itu semua mengenai akuntansi manajemen financial control. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pemikiran yang baru, memberikan pandangan, memberikan pencerahan bagi pemikiran. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.